Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 7 materi indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, kita sering mengalami hal menyenangkan maupun menyedihkan. Semua itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang penuh hikmah. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita belajar untuk sabar, bersyukur, tawakal, dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Anak-anak dapat menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. 2. Dapat menyebutkan jenis-jenis takdir dengan contohnya. 3. Dapat menjelaskan sikap seorang muslim terhadap takdir. 4. Dapat menyebutkan hikmah beriman kepada takdir. 5. Dapat menumbuhkan sikap sabar, syukur, tawakal, dan optimis. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Setiap muslim wajib beriman bahwa ada qada dan qadar yang berlaku untuk semua makhluknya. Apapun kenyataannya, setiap takdir yang terjadi pasti mengandung hikmah bagi manusia. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Qada dan qadar merupakan dua perkara yang sering beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada disebut juga dengan sunatullah, ketetapan Allah. Qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Sebagai contoh bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan umur kita, jenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha, ikhtiar, dan berdoa agar menjadi ketetapan, takdir yang baik. Qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang nyata sudah terjadi, seperti kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, kesuksesan, dan lain sebagainya. Takdir dibagi menjadi dua. 1. Takdir mubram. 2. Takdir mu'alak. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diubah, misalnya jenis kelamin saat lahir atau waktu kematian setiap manusia. Takdir mu'alak adalah ketetapan Allah yang masih bergantung pada ikhtiar, usaha, dan doa manusia, misalnya rajin belajar bisa mendapat nilai baik, atau berobat ketika sakit bisa membuat sembuh dengan izin Allah. Sikap seorang muslim terhadap takdir Allah adalah sebagai berikut. Menerima ketetapan Allah dengan tetap ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Menerima ketetapan Allah dengan tetap berdoa. Doa merupakan permohonan kepada Allah SWT. Menerima ketetapan Allah dengan tetap tawakal. Tawakal memiliki arti menyerahkan sepenuhnya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima ketetapan Allah dengan tetap bersyukur. Syukur adalah ungkapan atau rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat dilakukan dengan ucapan alhamdulillah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima ketetapan Allah dengan hati yang sabar. Beriman kepada takdir membuat hati menjadi lebih tenang karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Dengan keyakinan ini, kita tidak mudah cemas atau putus asa ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan, melainkan menerima setiap kejadian sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Kita juga belajar untuk sabar menghadapi ujian dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. Iman kepada takdir juga mendorong kita tetap optimis dan bersemangat dalam berusaha. Kita memahami bahwa meskipun hasil di tangan Allah, usaha dan doa kita penting, sehingga hidup menjadi lebih bermakna dengan sikap sabar, syukur, dan tawakal. Beriman kepada takdir Allah dapat menumbuhkan sikap positif, di antaranya, sabar adalah tetap tenang saat menghadapi kesulitan. Syukur adalah menghargai dan berterima kasih atas semua nikmat dari Allah.
Tawakal yaitu berusaha maksimal, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah. Optimis yaitu yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ketetapan Allah adalah indah dan penuh hikmah. Dengan memahami hal ini, kita belajar menerima setiap kejadian dalam hidup dengan hati yang ikhlas dan tenang, serta menghargai semua nikmat yang diberikan Allah. Kita juga belajar untuk tetap sabar saat menghadapi kesulitan, bersyukur atas kebaikan, dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Mari kita terapkan sikap positif seperti sabar, syukur, tawakal, dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman dan usaha yang konsisten, hidup menjadi lebih bermakna, dan kita mampu menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.